Alam punya cara untuk membuat kita kagum. Hembusan angin pegunungan, kabut pagi yang menyelimuti, dan cahaya mentari yang perlahan muncul di balik bukit. Setiap detailnya adalah cerita tentang keindahan, tentang kehidupan, dan tentang rasa syukur. Dalam perjalanan menuju puncak, kita belajar banyak hal, bahwa diamnya hutan memberi ketenangan dan terjalnya jalur mendidik kesabaran. Gunung bukan hanya tempat untuk didaki, tapi juga untuk dirasakan, dinikmati, dan dijaga. Karena di setiap sudutnya selalu ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Petualangan ini bukan sekedar perjalanan, melainkan sebuah cara untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Mari kita nikmati suasana alam pegunungan, cerita di bawah langit malam, dan keheningan yang tak bisa kita temui di kota. Inilah perjalanan kita, inilah cerita kita, dan inilah Gunadi Explore. Setelah beresin semua perlengkapan dari rumah, perjalanan pun dimulai. Di awal, kita melewati jalan raya yang cukup lengang. Suasana masih tenang, motor melaju santai sambil menikmati perjalanan. Sedikit demi sedikit, pemandangan kota mulai berganti, dari deretan bangunan menuju hamparan hijau yang menenangkan. Perjalanan ini membawa kita semakin dekat dengan tujuan, yaitu Gayatri Camp. Setelah melewati jalan raya yang lengang, perjalanan berlanjut masuk ke pedesaan. Jalannya mulai menanjak khas jalur menuju pegunungan. Di kanan kiri terlihat banyak villa pribadi yang berdiri megah, berpadu dengan pemandangan alam sekitar. Suasananya tenang, udara semakin sejuk, dan perjalanan terasa makin menyenangkan. Akhirnya kita sampai di area Gayatri Camp. Di sini ada aturan khusus, motor tidak bisa naik sampai ke atas area camping. Jadi kendaraan harus diparkir di bawah, di area parkiran yang sudah disediakan. Setelah motor terparkir rapi, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju spot camping. Inilah awal dari petualangan kita di Gayatri Camp. Sebelum masuk ke area camping, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini pengunjung wajib mendaftar dan membayar tiket masuk sesuai aturan yang berlaku. Prosesnya cukup sederhana dan cepat, jadi kita bisa langsung melanjutkan perjalanan ke area camp setelah semua beres. Dengan registrasi ini, kita resmi menjadi bagian dari pengalaman camping di Gayatri Camp. Selamat datang di Gunadi Explore, channel yang membahas tentang eksplorasi alam dan petualangan seru. Ini posisi kita lagi jalan menuju camping groundnya. Kalau untuk jaraknya sekitar 1 km. Luar biasa, dari bawah dan nanjak banget. Penasaran seperti apa keseruan kita hari ini? Ikutin terus ya. Setelah selesai registrasi, kita mulai berjalan menuju area camping. Baru jalan sekitar 200 meter, ternyata kita beruntung dapat tumpangan gratis. Lumayan banget buat menghemat tenaga karena jarak dari lokasi registrasi ke spot kurang lebih sekitar 1 km. Perjalanan pun terasa lebih ringan sambil tetap menikmati suasana alam di sekitar. Jalan. Awalnya kita mau coba jalan kaki sampai atas, tapi alhamdulillah kita dapat tumpangan gratis. Ini kebetulan mereka juga mau jemput orang, dan kita diajak ikut buat naik sampai atas. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda, dan kita ikutin terus perjalanan kita sampai tempat camp. Mudah-mudahan kalian enjoy. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, tiba-tiba truk berhenti dan kita dipersilahkan untuk turun. Ini dari Bapak TNI. Siapa namanya, Pak?
Bapak Abdullah, makasih Pak. Dari Gunadi Explore. Oke guys, jadi lumayan ya tadi dibantu sama mobil TNI, kita numpang sampai atas sini tuh. Kalau kita jalan kaki itu lumayan banget jaraknya. Hampir 1 kilo dari bawah. Hampir 1 kilo dari bawah. Dan jalannya juga nanjak banget. Nah ini situasi campnya nih di sini. Tuh. Dan ini yang ada di depan gua. Itu pemandangan yang luar biasa. Nah itu kita lagi tinggi banget. Oke kita lanjut ya. Oke, kita udah sampai di area camping groundnya dan kita tinggal milih lokasi yang pas. Sekarang waktunya pasang tenda, dan prosesnya memang butuh waktu yang lumayan lama. Dimulai dengan mengeluarkan semua perlengkapan dari tas, lalu menyusun rangka satu persatu. Bagian ini cukup penting karena kalau rangkanya kokoh, tendanya juga akan lebih kuat. Setelah itu kain utama tenda mulai dipasang, perlahan membentuk tempat istirahat sederhana di tengah alam pegunungan. Prosesnya tidak selalu cepat, kadang harus berhenti sebentar untuk memastikan semua posisi sudah pas. Biar nggak terlalu panjang, bagian ini gue tampilkan dalam mode time-lapse. Sedikit demi sedikit akhirnya tenda mulai terbentuk, dan setelah flysheet terpasang, barulah tenda benar-benar berdiri dengan sempurna. Sekarang tempat beristirahat sudah siap, dan kita bisa lanjut menikmati suasana camping malam ini. Setelah tenda berdiri dengan rapi, perjalanan dilanjutkan untuk mengambil persediaan air. Air ini penting banget buat kebutuhan selama camping, mulai dari masak sampai minum. Dalam perjalanan menuju sumber air, kita juga melewati sebuah spot keren. Ada tebing dengan jembatan kayu sederhana yang bisa dipakai untuk berfoto. Dari sini pemandangannya luar biasa, langsung menghadap ke alam terbuka dengan nuansa pegunungan. Jadi selain ambil persediaan air, kita juga bisa sekalian menikmati view dan mengabadikan momen di spot itu. Sini aja. Oke. Tapi bagus banget ah. Udah ya, aku tuang ya. Nusuk cuy. Cuy. Orang pegangin ya malah ngetawain. Kocak dah. Wah, aduh, mantap banget nih. Ya, kakak lagi sukanya. Bagusan kan mikir gini mah kegedean. Masih ada matang. Duh, aneh.
Setelah semua beres, sekarang waktunya makan siang. Nasi baru saja matang, masih hangat dan pulen, ditemani mie instan yang selalu jadi menu andalan kalau camping. Meski sederhana, tapi suasananya luar biasa karena tepat di depan kita tersaji pemandangan gunung yang megah. Makan siang sederhana jadi terasa istimewa, apalagi dinikmati langsung di tengah alam terbuka seperti ini. Sore hari waktunya jalan-jalan sebentar di sekitar lokasi camp. Pemandangannya benar-benar luar biasa. Dari sini terlihat hamparan gunung yang menjulang, seolah mengelilingi tempat kita camping. Suasananya makin hidup karena banyak campers lain yang juga menikmati sore di alam bebas ini. Rasanya damai, sejuk, dan bikin betah berlama-lama di sini. Setelah puas menikmati suasana di sekitar camp, kita lanjut berjalan menuju jembatan kayu yang tadi sempat dilewati saat ambil air. Jembatan ini jadi salah satu spot favorit buat foto karena lokasinya ada di tebing dengan view langsung ke arah gunung. Dari sini pemandangan terlihat semakin luas dan indah, apalagi saat sore hari dengan cahaya matahari yang mulai meredup. Tempat sederhana tapi hasil foto yang luar biasa. Sekarang kita review sedikit fasilitas yang ada di area camp. Di sini tersedia warung 24 jam, jadi nggak perlu khawatir kalau butuh tambahan makanan atau minuman kapan saja. Tepat di sebelahnya ada musola untuk beribadah, sangat membantu buat yang ingin tetap nyaman beribadah meski sedang camping. Selain itu juga ada toilet yang cukup bersih sehingga kegiatan camping terasa lebih praktis dan nyaman. Fasilitas seperti ini bikin camping di Gayatri jadi makin lengkap. Kan cuma hitungannya ya. Bayangkan dimasukin ke coding. Namanya jadi Cozy Logic. Wah gila itu sampai Ini gue 3 kunci gede liter begini. Oh kamu judulnya ada ini ya, kopi Cozy Logic ya. Udah enggak usah. Dia kayaknya berat pikiran saya kayaknya. Iya. Belum ada yang mau gur. Iya maksudnya lagi. Listrik kan dia enggak perlu pakai tempat sampai kan cuma panjang doang ya. Iya, dia enggak pakai Jadi ini udah jam 18.25. Kita tadi habis sholat maghrib dan ini kita lagi masak nasi tuh. Nah, bentar lagi mateng. Jadi sambil nunggu nasinya mateng, kita persiapan untuk bikin apa nih? Kita mau bikin sate. Nah, ini kita bawa sate dari rumah. Tuh, Ini belum dibuka ini. Buka dulu. Iya. Itu totalnya 30 tusuk. Jadi pas banget buat nemenin kita malam ini supaya nggak dinginan. Ya, langsung aja nih kita setting bawahnya. Udah nggak bekus ini. Udah dari pagi. Malam sudah datang dan udara pegunungan semakin dingin. Di hadapan kita arang masih hitam, diam tanpa nyala. Hanya dengan satu sentuhan api, kehidupan baru pun lahir. Cahaya kecil itu berubah jadi bara, menyala perlahan, memberi hangat di tengah gelapnya malam. Disinilah cerita sederhana dimulai malam ini. Api bukan hanya sekedar nyala, tapi juga awal dari kebersamaan. Bara api sudah siap menyala dengan hangat dan merata. Sekarang waktunya sate dinaikkan ke atas panggangan. Aroma daging yang mulai terbakar perlahan langsung terasa, bercampur dengan hawa malam pegunungan.
Suara letupan kecil dari lelehan bumbu menambah suasana semakin hidup. Inilah momen yang selalu ditunggu saat api dan rasa bertemu di atas panggangan. Sambil nunggu sate matang, waktunya ngobrol santai bareng istri. Obrolan ringan, kadang diselingi tawa kecil, bikin suasana bakaran jadi lebih hangat. Angin malam pegunungan berhembus pelan, aroma sate makin kuat, dan suasana terasa begitu akrab. Momen sederhana seperti ini seringkali jadi yang paling berkesan dalam sebuah perjalanan. Proses bakar sate memang selalu ada tantangannya. Asap dari panggangan kemana-mana, sampai bikin mata perih dan kadang harus geser posisi. Tapi justru disitulah serunya. Sambil ketawa bareng istri, nikmatin momen sederhana di tengah alam. Meski berasap, suasananya tetap hangat karena yang penting bersamaan dan rasa sate yang sebentar lagi matang. Akhirnya sate sudah matang dan siap disantap. Makan malam kali ini terasa begitu istimewa karena sambil menikmati sate hangat, mata dimanjakan oleh pemandangan city light yang berkilau di kejauhan. Tak hanya itu, kabut tipis perlahan turun menambah suasana malam jadi semakin syahdu. Udara dingin pegunungan, aroma sate, cahaya lampu kota, dan kabut yang menyelimuti, semua berpadu jadi pengalaman yang sulit dilupakan. Sate, perbekalan dari rumah pun ludes tak tersisa, jadi penutup sempurna untuk malam ini. Oke, tenda udah kita rapetin. Sekarang waktunya kita tidur. Mudah-mudahan besok pagi cuaca cerah. Oke, kita lanjut besok pagi ya. Pokoknya tetap tongkrongin terus channelnya Gunadi Explore. Bye bye. Halo guys, selamat pagi yang masih setia nonton channel Gunadi Explore. Sekarang udah jam 5.30. Ini hari kedua kita di Gayatri Camp. Suasananya bener-bener asri banget ya. Kedengeran suara burung tuh dari luar. Dan kita masih di dalam tenda karena cuacanya masih dingin banget. Ini kita mau coba keluar tenda buat bersih-bersih, cuci muka, mandi, terus lanjut sarapan. Habis itu kita bongkar tenda dan kita ya pulang kembali ke rumah lagi. Pagi hari di pegunungan selalu menghadirkan cerita baru. Dari atas terlihat pemandangan luar biasa. Kabut yang perlahan menipis, cahaya matahari yang mulai hangat, dan deretan gunung yang gagah berdiri. Udara segar masuk begitu dalam, memberi energi baru setelah semalam penuh cerita. Kemarin kita sudah melalui banyak momen berharga, mulai dari perjalanan panjang menuju camp, mendirikan tenda, hingga makan malam sederhana ditemani city light dan kabut yang syahdu. Semua itu jadi bagian dari pengalaman yang gak akan terlupakan. Dan pagi ini semua terasa lebih indah, seolah alam memberi hadiah setelah hari yang panjang. Sebuah pagi yang tenang, penuh keindahan dan penuh rasa syukur.
Selamat siang para penggemar Gunadi Explore. Sekarang udah jam 8.33. Waktunya kita beres-beres tenda, habis itu kita lanjut pulang. Pagi ini udara masih sejuk. Kabut tipis belum sepenuhnya menghilang. Kami mulai membereskan tenda, pelan-pelan melipat kembali setiap bagian yang semalam jadi rumah sederhana di tengah alam. Ada rasa sedikit berat karena tenda ini bukan sekadar tempat tidur, tapi saksi perjalanan, tawa, dan kehangatan yang kami lalui bersama. Sambil merapikan perlengkapan, pikiran kembali teringat pada semua yang sudah dilewati. Perjalanan dari rumah melewati jalan perdesaan yang penuh tanjakan, mendirikan tenda, menikmati makan malam ditemani city light dan kabut, hingga menyambut pagi dengan cahaya matahari yang begitu indah. Setiap langkah, setiap momen memberi cerita tersendiri yang akan terus diingat. Dan saat semuanya sudah rapi, pandangan terakhir kembali tertuju ke hamparan alam luas di depan mata. Lewat lensa drone, terlihat jelas betapa menakjubkannya tempat ini. Gunung yang kokoh, hijaunya pepohonan, dan kabut yang bergerak pelan, seakan memberi salam perpisahan. Perjalanan kali ini memang harus berakhir, tapi bukan akhir dari sebuah cerita. Justru ini adalah awal dari petualangan berikutnya, yang entah akan membawa kemana, tapi pasti akan selalu memberi kejutan baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya bisa terus ikut dalam setiap perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya bersama kami, Gunadi Explore.